Hai, nama saya Raffi Rafsanjani, biasa dipanggil Fli. Saya ini penikmat dan pengkritik film. Kebetulan hobi saya nonton film, jadi kalau lagi bosan ya saya nonton film. Dan hal yang paling saya suka di dunia ini cuma film. Di sini saya akan mereview tentang film Bangku Kosong yang sudah saya tonton bersama teman kampus saya. Setelah saya selesai kelas, saya dan teman-teman langsung menuju bioskop untuk menonton film tersebut. Bagaimana penilaian filmnya? Sobat nonton, mari kita lanjut ke review film. Nah, sebelum lanjut ke review film, saya mau mengingatkan nih kepada sobat nonton di rumah bahwa komentar saya tentang film ini adalah jujur menurut pendapat saya dan tidak ada maksud atau menyinggung untuk memberatkan pihak pembuat film tersebut. Oke, Star Vision kali ini akan kembali meneror bangku bioskop dengan persembahan film terbarunya, yaitu film horor Bangku Kosong Ujian Terakhir. Ya, seperti yang di belakang poster ini, film Bangku Kosong Ujian Terakhir ini. Film ini disutradarai oleh Lakonde dengan skenario ditulis oleh Alim Studio, produser kreatif oleh Danide, cerita oleh Monty Tiwa dan produser Chan Parwes Servia. Film ini dirilis pada bulan Oktober 2023, walaupun sebelumnya Star Vision sudah pernah merilis film Bangku Kosong pada tahun 2006. Lanjut ke alur cerita. Pada film terbaru ini, singkat cerita, sebuah kisah mengikuti ujian terakhir siswa kelas 3 SMA yang berakhir mengerikan. Komentar tentang film. Komentar saya tentang film di sini saya cukup bingung sih pada alur ceritanya. Karena di awal film kita diperlihatkan dengan adegan kesurupan massal. Kemudian adegan tersebut berlanjut ke adegan sadis atau bunuh-bunuhan. Kan pada intinya film horor itu kan menceritakan tentang yang berbau dengan hantu. Kalau di sini malah ceritanya dengan banyak adegan kesurupan massal dan adegan sadis bunuh-bunuhan. Bahkan adegan tersebut bisa sampai ke akhir film. Dan seiring berjalannya film, saya dalam hati berkata gitu, kok saya nonton film ini nggak ada emosi apapun gitu, bahkan nggak sampai terkaget-kaget. Biasanya kan kalau nonton ini bisa sampai kaget atau merinding gitu ya. Apa karena selera horor saya yang naik, atau memang filmnya yang kurang menyeramkan gitu. Ya walaupun ada sih beberapa adegan yang bikin saya sampai kaget, tapi tetap masih oke lah. Sebenarnya balik lagi ke alur ceritanya sih. Ini film film horor apa malahan jadi film zombie gitu. Ya tentunya film ini saya pertama kali baru nonton. Menurut saya ceritanya masih fresh banget. Saya pertama kali nonton yang kayak gini. Pendapat saya cerita ini ya dramanya dapet, actionnya dapet, komedinya dapet, kekeluarganya juga dapet, walaupun horornya masih kurang sih. Komentar karakter. Oke, untuk komentar saya tentang karakter yang ada di film ini, terutama pada pemeran kepala sekolah di film ini, yaitu Bu Manda. Bu Manda di sini terlihat cukup aneh ya, karena kan pada dasarnya di saat ujian ada siswa yang bunuh diri itu harusnya ujian berhenti dan lapor polisi. Kalau di sini enggak, ujian tetap berjalan gitu. Terus juga yang saya bingung di sini kok ada ya ujian bisa sampai sore. Malah saya jadi berpikir mungkin ini ujiannya sesi 2 kali ya, jadi sampai sore. Kemudian komentar saya kepada karakter penjaga sekolah yaitu Pak Dadang. Pak Dadang di sini berperan cukup bagus ya, karena karakter yang dia mainkan itu benar-benar natural dan lucunya dapet. Jadi setiap ada adegan yang ada dia, saya ngerasa terhibur. Yang ketiga, komentar saya yang ketiga yaitu pada karakter Abah Ayub ya. Di sini Abah Ayub berperan sebagai orang pintar lah, atau yang lebih dikenal dengan dukun istilahnya. Walaupun pada adegan melawan hantunya kan tuh pas lagi fighting lah ibaratnya,
Di situ terlihat Abah Ayub yang kalah gitu. Malah di sini hantunya yang menang. Kan pada dasarnya harusnya kan orang pintar atau dukun tuh dia yang bisa mengendalikan hantu gitu atau mengusir hantunya. Ini malahan dia yang kalah. Di situ yang saya kurang. Lanjut ke karakter yang terakhir, yaitu pada karakter hantu ya. Pendapat saya pada karakter hantu tersebut, di sini hantunya tuh nggak terlihat menakutkan atau serem, melainkan karakternya jadi terlihat lucu seperti itu. Karena bentuk pada wajah hantu tersebut itu kurang menakutkan kali ya, melainkan terlihat seperti menggunakan topeng gitu di wajahnya, atau bisa dikatakan make up yang ada di hantu tersebut itu kurang serem, jadi nggak terlihat horor banget gitu. Lanjut, kelebihan dan kekurangan film tersebut. Tentunya pasti ada dong kelebihan dan kekurangan filmnya, tapi yang pertama saya bahas kelebihannya dulu kali ya. Kelebihan pada film ini menurut pendapat saya, peran yang mereka bawakan itu dapat ya, dan juga audio visualnya cukup baik, serta ada banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil di film ini. Untuk kekurangan pada film ini tentunya ya, alur pada ceritanya sih masih kurang jelas, terus juga sinematografinya masih kurang baik, terus juga ditambah lagi hantu yang ada di film ini kurang menyeramkan atau tidak terlihat begitu horor. Rating pada film ini ya, kalau pendapat saya beri nilai dari angka 1 sampai 10, saya kasih nilai 7. Karena di film ini masih ada beberapa unsur yang saya masih suka. Ya walaupun ada unsur horornya yang masih kurang sih. Oke, mungkin itu saja review dari saya. Untuk sobat nonton, like video ini jika suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa.